Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Willy Yonas. Kita di season yang ketiga. Hari ini kita bakal ngobrolin soal VO2 Max. Mungkin teman-teman yang udah ada di dunia olahraga, khususnya mungkin pasti teman-teman lari sih. Teman-teman lari merhatiin banget VO2 Max teman-teman sepeda. Karena memang ini fitur yang banyak yang memang disediakan oleh smartwatch yang ada gitu, kayak Garmin, Coros, Suunto, dan brand lainnya. Oke, VO2 Max ini apa dan kenapa ini penting? Kita bakal bahas karena ini sesuatu yang relevan menurut gue buat semua orang, bukan cuma buat atlet. Memang mungkin percakapan VO2 Max berapa ini emang banyak di dunia atlet. Ya, khususnya kalau saya sendiri di komunitas lari, teman-teman lari, ya banyak juga teman-teman yang lari ultra. Ini ya kita suka ngobrol ya, VO2 Max lu berapa dan lain-lain gitu. Nah, VO2 Max ini apa dan kenapa penting? Oke, let's dig in. Nah, VO2 Max ini sebenarnya adalah parameter yang mengukur seberapa banyak oksigen yang kita hirup ketika kita olahraga sekeras mungkin atau as hard as you can. Ya, jadi seberapa banyak oksigen yang bisa kita hirup ketika kita olahraganya berat, ya, atau mungkin hampir ke maksimum effort. Dan ini, kenapa ini penting? Karena ketika kita olahraga seberat mungkin, ya, dekat sama max effort kita, otot ini kan butuh oksigen, ya. Jadi seberapa banyak oksigen yang bisa kita hirup masuk ke dalam darah, akhirnya bisa masuk ke sel-sel otot yang perlu banyak oksigen untuk memproduksi energi sehingga kita bisa olahraga dengan baik, gitu. Otot kita bisa bekerja dengan baik. Jadi VO2 Max itu nunjukin itu. Apa artinya kalau misalnya VO2 Max-nya rendah, ya? VO2 Max-nya rendah, artinya ketika misalnya teman-teman yang belum rutin olahraga, ketika mereka diminta untuk lari sprint misalnya sekitar 70-80% maksimum effort yang mereka bisa lakukan, itu mereka tuh bakal kayak ototnya udah ngerasa capek banget gitu. Makanya kenapa VO2 Max ini menjadi salah satu parameter penilaian physical fitness gitu yang seseorang miliki. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya VO2 Max-nya bagus, mereka disuruh sprint 70-80 maksimum effort, itu mereka akan bisa lari lebih kencang gitu ya, atau sepedahan lebih kuat, RPM-nya lebih banyak dengan load yang lebih banyak. Karena memang ketika mereka melakukan olahraga yang berat, oksigen yang mereka hirup dan tubuh mereka itu mampu untuk memanfaatkan oksigen yang mereka hirup didistribusikan ke otot-otot. Makanya otot mereka itu mampu melakukan olahraga yang keras. Nah, ini pengertian mengenai VO2 Max. Nah, masalahnya yang menarik adalah VO2 Max ini cenderung turun kalau kita bertambah usia. Contoh nih, mungkin kalau kita bisa high level fitness, kita mungkin atlet gitu ya, VO2 Max kita bisa di 50, 60-an gitu, bahkan ketika kita di usia 20, 30-an. Tapi selagi kita bertambahnya umur, ini dari salah satu penelitian, ini tuh ketika kita mungkin di umur 75 tahun, VO2 Max kita itu bisa turun sampai 35 aja. Jadi bisa turun hampir setengah ya VO2 Max kita. Kalau kita mungkin di umur 55 gitu, VO2 Max kita bisa di sekitar 40-an. Kalau ini kita atlet. Kalau misalnya kita bukan atlet, ya orang-orang average fitness gitu kan, VO2 Max-nya di usia 20-an mungkin di sekitar 40-an. Di usia 75 itu VO2 Max-nya paling di sekitar 20-an ya. Kalau misalnya kita ini orang-orang yang jarang olahraga, yang mungkin hampir gak pernah olahraga, VO2 Max kita mungkin di usia 20-30 tahun aja rendah banget. Mungkin VO2 Max kita cuma di sekitar 20-30-an ya. Ketika kita di usia 70-an tahun, VO2 Max kita itu bisa cuma belasan VO2 Max-nya. Dan ini menghambat banyak aktivitas yang mungkin jadi cita-cita kita gitu. Contoh kalau misalnya kita VO2 Max-nya itu cuma sekitar belasan,
kita itu paling cuman mampu jalan di daerah yang datar cuman sekitar 3 mile per jam atau sekitar 4,5 kilo sampai 5 kilo per jam. Itu udah maksimum banget kemampuannya. Tapi kalau misalnya kita memaintain VO2 max kita ini tetap bagus, tetap tinggi, setinggi mungkin yang kita bisa dengan bertambahnya usia, kita masih bisa jalan cepet di daerah yang nanjak gitu kan. Kalau VO2 max kita masih di sekitar 30-an di usia 70-an. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya cita-citanya, wah kalau gue udah pensiun, gue sih pengennya hiking. Gue pengen eksplorasi ke national park yang macam-macam ada di dunia. Mungkin dia salah satu negara yang national parknya bagus-bagus juga kayak Amerika, ada di Alaska, ada di Utah, dan lain-lain lah. Dan kalau misalnya ini cita-cita teman-teman, ya kita harus kejar gitu untuk latihan VO2 max ini. Kalau kita memang ada cita-cita itu. Kalau misalnya cita-citanya pas lagi pensiun rebahan gitu kan, ya mungkin nggak perlu perhatiin VO2 max, walaupun manfaatnya akan banyak juga kalau kita merhatiin VO2 max ya. Jadi ini realita yang apa ya? Ya realita yang nggak bisa dipungkiri ketika kita bertambah usia, VO2 max ini akan berkurang. Kalau saya sendiri saat ini VO2 max saya di 55-56. Ini termasuk hampir excellent di usia saya, 26 tahun saat ini ketika recording. Dan ya kebetulan karena saya juga dari dulu memang main sepak bola, main futsal, udah gitu juga memang sekarang juga rutin lari. Jadi saya mempertahankan VO2 max. Nah, yang menarik adalah ketika tahun lalu 2022 saya banyak banget latihan lari. Untuk latihan event lari ultra pertama kali 50 km yang saya ikutin, saya latihan larinya intens. Itu VO2 max saya juga bisa naik sampai 57, 58. Tapi sekarang waktu awal-awal tahun 2023 saya sibuk banyak kerjaan, larinya saya berkurang, VO2 max saya pun bisa turun sampai 54. Jadi ini juga membuat saya sadar VO2 max ini sesuatu yang harus kita maintain. Ya, nggak bisa udah bagus nih, udah gitu kita nggak olahraga yang melatih VO2 max. Ini berbeda teman-teman cara latihannya dengan zone 2 training yang kita bahas di episode podcast sebelumnya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kita melatih VO2 max ini. Ya, jadi kalau misalnya contoh nih ya buat teman-teman, mungkin pendengar podcast Sehat Seutuhnya yang kepo level-level VO2 max yang normal di usia teman-teman, pendengar podcast Sehat Seutuhnya paling banyak di usia 25-35 tahun. Coba kalau kita lihat, ini laki-laki di usia 30-39 tahun. Kalau VO2 max kita di bawah 35 ini low, di antara 35-39 itu below average. Di antara 40-45 itu above average. Kalau high itu di 46-52. Kalau di atas 53 itu udah bagus kalau kita usianya 30-39 tahun. Buat wanita yang 30-39 tahun, kalau VO2 max-nya di bawah 27 itu dianggap low, di antara 27-33 itu dianggap below average, 34-38 itu above average, di 39-48 itu udah high, dan kalau di atas 49 itu udah bagus banget, udah excellent, udah kayak elite athlete ya. Jadi teman-teman nanti kita tampilin juga di sini supaya teman-teman bisa lihat chartnya, supaya teman-teman bisa ngelihat kayak kira-kira posisi gue di mana saat ini VO2 max gue. Nah, kalau mau ngukur VO2 max emang sport watch membantu. Salah satunya kalau teman-teman juga tahu lab olahraga. Saya tahu di Royal Sport itu ada di Jakarta di RSCM, bisa ada treadmill test atau bike test yang bisa didampingi oleh dokter untuk benar-benar menghitung di laboratorium VO2 max saya berapa. Ya nanti itu ada latihannya yang dipandu oleh dokter. Ini bisa. Tapi kalau teman-teman pengen iseng-iseng, teman-teman nggak punya sport watch, teman-teman nggak ada akses ke laboratorium olahraga, untuk tahu VO2 max ini ada cara gampangnya. Salah satu cara gampangnya, ini ada banyak perhitungannya caranya. Cuman ini yang paling gampang, makanya
Aku bakal share, nanti aku tunjukin juga. Caranya adalah kita lari 1,5 miles. 1,5 miles ini sekitar 2,25 sampai 2,5 kilo lah ya. Jadi dikali aja 1,6, 1,5 kali 1,6 gitu ya. Sekitar 225 sampai 2,5 kilometer. Nah, kita lakukan ini secepat mungkin yang kita bisa. Oke, lari 1,5 miles. Lalu perhitungannya kayak gini. Rumusnya VO2 max sama dengan 3,5 ditambah 483 dibagi waktu kita finish lari 1,5 miles ini. Jadi contohnya nih ya, kalau misalnya kita lari 2,5 kilometer ini selama 14 menit 33 detik. Jadi rumusnya ini kita masukin ke rumus langsung 3,5 tambah 483 dibagi 14,33. Jadi detiknya itu jadi koma ya. Udah gitu kita langsung hitung, gampang aja pakai kalkulator, langsung kita dapat VO2 max kita 37,2. Jadi teman-teman, ini cara gampang, teman-teman bisa banget lakuin secara manual. Lari 1,5 mile secepat yang teman-teman bisa, langsung masukin ke rumus 3,5 tambah 483 dibagi waktu ya yang teman-teman selesaikan itu. Itu cara gampangnya. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja, mungkin kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health, klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau melatih VO2 max, ini gimana caranya ya? Jadi coba teman-teman kalau mau latihan VO2 max, ini salah satu caranya ya. Ini resep dari Dr. Peter Attia, teman-teman bisa cobain. Jadi teman-teman bisa cobain pertama mulai dengan jogging dulu, kayak pemanasan lah ya, kayak mungkin zone to training yang kemarin kita udah bahas. Jogging yang easy aja, jalan cepat yang easy, jalan kaki yang easy. Udah gitu, kita pengen lari di bukan 100% max effort kita, mungkin di sekitar 80% max effort kita selama 4 menit. Ya, selama 4 menit. 4 menit kita lari atau jalan cepat atau jogging yang lumayan nge-push lah ya, sekitar 80% max effort kita. Udah gitu kita jogging ringan lagi, tunggu sampai detak jantung kita itu turun sekitar 100 denyut nadi per menit ya, heartbeat per minute. Jadi setelah kita lakukan itu 4 menit ya, udah gitu turun dulu, santai dulu, jalan kaki dulu, jalan cepat dulu, sampai detak jantung kita itu sekitar 100 atau di bawah 100 dikit, baru kita lakuin lagi. Ya, kita coba lakukan ini 4-6 kali. Jadi bayangin ya, pemanasan dulu dikit, 4 menit, lari yang cepat atau jalan cepat yang sekitar 80% maksimum effort kita. Terus relax dulu bentar sampai denyut nadi kita di bawah 100 atau sekitar 100. Udah gitu kita ulangi lagi selama 4 menit. Udah gitu tunggu lagi sampai denyut nadi kita di bawah 100 atau sekitar 100. Udah gitu ulang kayak gitu sekitar 4-6 kali. Nah, inilah cara kita latihan VO2 max ya.
Ini kalau teman-teman misalnya lakuinnya dengan lari atau jalan cepat ya. Tapi teman-teman juga bisa lakuinnya di sepeda ya. Perhatiin aja heart rate-nya, itu kunci nomor satu. Perhatiin kalau yang teman-teman lakuin ini adalah sekitar 70-80% maksimum effort. Dan inilah adalah jenis training yang bisa meningkatkan VO2 max. Jadi beda ya teman-teman sama zone 2 training yang kemarin kita sudah bahas di episode sebelumnya. Kalau zone 2 training itu kita pengen sekitar 50-70% dari maksimum heart rate kita dan stabil terus ya. Kalau ini latihan VO2 max, heart rate kita akan naik terus turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik dulu, turun lagi. Jadi itulah untuk latihan VO2 max ya. VO2 max. Ini ada inspiring story yang aku pengen sharing juga ke teman-teman. Mungkin kayak banyak yang berpikir, gue udah umur 50, gue udah umur hampir 60 gitu. Apa gue perlu latihan kayak gini? Memang satu disclaimer pasti, safety first itu penting banget. Jadi kalau teman-teman mungkin yang udah ada riwayat jantung, hasil labnya kurang bagus, kolesterolnya tinggi dan lain-lain, coba konsultasikan dulu ke dokter jantung ya. Karena ada juga dokter spesialis rehabilitasi jantung, dan ini dokter-dokter yang memang mempelajari bagaimana olahraga itu sangat aman lah untuk kondisi seseorang yang ada kondisi tertentu ya. Jadi konsultasiin dulu supaya aman. Tapi yang di satu sisi lagi juga aku pengen sharing bahwa jangan kita itu dibatasin oleh mindset gitu. Seringkali yang membatasi kita adalah ya mindset kita gitu. Gue nggak bisa, jadi nggak pernah nyoba juga gitu. Tapi ini ada satu inspiring story yang dibagiin di buku Dr. Peter Attia, menarik banget. Jadi ada seorang Prancis, dia namanya Robert Marchand. Dia itu umur 101 tahun itu masih bisa latihan VO2 max. Latihan VO2 max-nya dia itu di 2012 mecahin rekor di umur 101 tahun. Sepedahan selama 1 jam itu masih bisa 24,15 km. Itu cepat. Kalau saya pernah naik sepeda juga di daerah yang datar, 20 km sejam aja itu udah bagus banget. Nah ini umur 101, dia bisa naik sepeda sekitar 24,15 km. VO2 max-nya bagus banget nih orang ya. Dan 2 tahun selanjutnya ketika dia umur 103, berarti di tahun 2014, dia pecahin rekor dia sendiri lagi. Dia hampir bersepeda sebanyak 27 km selama 1 jam. Jadi ini inspiring story aja teman-teman, bahwa latihan VO2 max itu tetap bisa dikembangkan bahkan di usia tua. Tapi sekali lagi safety nomor 1, dan juga perlu dilakukan dengan terprogram ya. Maksudnya kalau bisa, apalagi kalau yang udah berumur, lebih baik ada yang dampingin juga. Kita nggak mau sesuatu terjadi, tapi it's never too late to train our VO2 max. Sekali lagi VO2 max ini bakal turun selagi kita bertambah usia, dan ini perlu dilatih. Apalagi kalau teman-teman punya cita-cita pengen eksplorasi national park, teman-teman masih pengen bisa jalan-jalan, eksplorasi dunia. Kalau teman-teman masih pengen melakukan itu, harus banget latihan VO2 max ya, untuk meningkatkan jumlah oksigen yang bisa dihirup dan dimanfaatkan oleh otot kita untuk menghasilkan energi ya, selagi kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang cukup berat. Contoh aja, kebetulan kemarin gue pernah ke Labuan Bajo, dan salah satu tempat yang paling bagus untuk melihat sunrise-nya dan lain-lain, kalau nggak salah Pulau Padar ya, itu tuh harus ada nanjaknya gitu, jalan nanjak, dan gak gampang. Itu banyak anak tangganya, gue lupa jumlahnya berapa, ada ratusan anak tangga. Dan buat ada orang-orang yang trip ke sana juga, yang waktu itu bareng-bareng kita naik Pulau Padar ya, kalau mereka nggak pernah olahraga, berat banget gitu untuk naik Pulau Padar. Kalau mereka pengen ngalamin experience lihat sunrise yang bagus, ya mereka harus olahraga, dan khususnya latihan VO2 max ini. Karena naik tangga ini kan heart rate, detak jantung kita ini akan naik
cukup cepat gitu. Jadi VO2 max kita itu harus bagus kalau kita pengen naik tangganya itu dengan nyaman. Teman-teman mungkin yang pernah ke Tiongkok, ke Cina, ke tembok Cina, ke Great Wall, itu juga naik tangganya juga banyak banget gitu. Kalau teman-teman pengen menikmati itu, ya silahkan latihan VO2 max. Oke teman-teman, ini yang bisa saya bagikan mengenai VO2 max training. Semoga teman-teman boleh mendapatkan manfaat, lebih terbuka lagi wawasannya. Coba sarankan ini juga ke orang-orang yang kita kasihi supaya mereka boleh makin sehat. Itu harapan kita. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman berkenan, boleh kasih rating di Spotify kita supaya lebih banyak juga orang yang bisa terjangkau dengan informasi ini. Teman-teman boleh share di Instagramnya, boleh share ke teman-temannya melalui WhatsApp dan yang lainnya, terserah. Yang penting kabar kesehatan ini, informasi kesehatan ini terus dibagikan ke orang-orang lain. Seperti biasa teman-teman, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.